Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore saudari dan saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan peziarahan iman kita bersama Bunda Maria. Kemarin kita sudah melihat Yesus dilahirkan. Mungkin di sebuah rumah, mungkin di sebuah penginapan, atau kemungkinan besar di sebuah gua, seperti yang dipercaya banyak orang sampai sekarang. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah Yesus sudah lahir. Sekarang kita melangkah lagi. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20 diceritakan bagaimana ada kegembiraan besar, malaikat bersorak-sorai. Kemudian mereka mewartakan kepada para gembala agar datang ke tempat di mana bayi itu dilahirkan. Lalu gembala-gembala itu bergegas. Mereka datang dan mereka melihat seperti yang diceritakan malaikat kepada mereka. Mereka menceritakan dan semua yang mendengarnya heran. Maria di sisi lain diceritakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini yang menarik perhatian saya. Maria menyimpan segala sesuatu dan merenungkannya. Kira-kira apa yang direnungkan Maria? Sebelum kita masuk kepada apa yang direnungkan Maria, saya mengajak Anda semua untuk masuk ke dalam hati Bunda Maria. Kalau Anda dan saya adalah Bunda Maria, apa yang kita rasakan sekarang? Perasaan apa yang berkecamuk di dalam hati? Setelah segala peristiwa kesusahan, berjalan dari Nazaret sampai Bethlehem, mencari tempat nggak dapat untuk melahirkan. Bahkan sampai di tempat binatang mereka harus melahirkan. Lalu sekarang datang gembala-gembala, bersorak-sorai, bergembira. Kira-kira perasaan apa yang melingkupi hati Maria? Kegembiraan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, bingung, atau apa? Pasti berkecamuk. Apakah dia akan berseru kepada orang-orang, "Hai, aku melahirkan anak Tuhan loh, ini anak dari Roh Kudus loh, ini Sang Mesias loh." Pasti nggak ada yang percaya. Dan banyak hal yang lain. Maka Maria menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini sebuah pertanda. Kata merenungkan kalau dalam kitab suci artinya itu dalam. Maria mencoba mengolah. Maria mencoba mencari pesan yang benar dari Allah. Kira-kira apa yang harus dijalani?
apakah yang sudah dilakukan selama ini betul atau tidak. Maria tidak menolak setiap kesulitan yang harus dijalani. Tapi Maria mencoba mencari apakah memang ini yang dikehendaki Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, hal ini kerap kali berbeda dengan yang kita lakukan. Dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, kerap kita meminta kemudahan agar kita dilancarkan, dilapangkan, dihindarkan dari segala gangguan, masalah, cobaan, dan seterusnya. Kita jarang meminta kepada Tuhan agar kita diberi ketabahan, agar kita diberi kesabaran, agar kita diberi keuletan untuk menghadapi, menjalani hidup yang penuh masalah. Karena pada hakikatnya orang-orang hebat lahir dari perjalanan panjang bagaimana mereka bergulat dan bergelut dengan berbagai masalah. Sebuah kayu akan menjadi furniture yang indah kalau dipahat dengan sangat teliti. Dipahat itu sakit. Seperti hidup yang harus dipahat, dibakar, dibentuk, akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Permasalahan, kesulitan yang kita hadapi sebenarnya tempaan, pahatan untuk membentuk kita semakin indah dan kuat. Maka Maria menjadi teladan bagi kita. Peristiwa-peristiwa sulit itu direnungkan, bukan untuk disesali, bukan untuk menjadi bahan marah kepada Tuhan. Mengapa harus mengalami ini? Tetapi direnungkan, didalami untuk mencari pesan terdalam dari Tuhan. Kira-kira Tuhan menghendaki apa dari setiap kita? Peristiwa ini berbeda dengan para gembala yang datang. Mereka dikatakan heran. Heran biasanya kalau dalam kitab suci menggambarkan akan melihat sesuatu yang tidak biasa, supernatural. Tapi keheranan itu hanya di luar, tidak masuk sampai ke dalam. Maria masuk ke dalam, dia merenungkan setiap peristiwa itu. Dan ternyata belum selesai. Besok akan kita lihat 40 hari kemudian ketika Yesus harus dipersembahkan di bait Allah. Maria mendapat kejelasan dari Simeon. Besok kita lihat, hari ini kita akhiri dengan permenungan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu membentuk kita semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah kemauan untuk merenungkan, kemauan untuk menyimpan dalam hati dan merenungkannya seperti Bunda Maria. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.